sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pagi tadi Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran, dan pada waktu kemarin malam hari saya merenung-renungkan, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Cari, dah ketemu. Dapat ini tidak sejahtera, dapat ini tidak sejahtera. Saya hanya berpikir, ya kalau memang tidak, saya coba berikan kepada anak-anak saya untuk bisa menyampaikan. Tetapi Tuhan bilang tidak, engkau harus sampaikan. Tapi apa yang saya harus sampaikan? Saya coba sharing, saya telepon hamba-hamba Tuhan semua. Saya bertanya kepada mereka, kamu besok sampaikan firman Tuhan. Apa yang kamu harus sampaikan? Karena besok itu adalah hari yang terakhir di tahun 2023. Pesan apa yang Tuhan kasih sama kamu? Tapi di situ kita melihat mereka sampaikan, saya akan sampaikan ini, saya akan sampaikan ini, bahkan menyampaikan, mengajarkan jemaat ucapan syukur dan lain-lain karena Tuhan sudah tolong. Itu betul semua. Tetapi hatinya kok tidak sejahtera ya? Kok udah enak ya? Tak tinggal aja sudah, saya tidur. Jam 12 saya bangun, saya berdoa. Habis berdoa saya tidak dapat apa-apa. Nol, tidak dapat apa-apa. Saya tinggal tidur lagi. Habis tidur kurang lebih 3:30, saya dikasih mimpi sama Tuhan. Ya, kalau tadi pagi saya sudah cerita, gak apa-apa karena ini ada yang baru, perlu saya ceritakan. Ya, saya dikasih mimpi sama Tuhan. Mimpinya apa? Tuhan ingatkan kepada saya, engkau bertanya kepada jemaat. Hari ini selama 1 tahun mereka mengikuti Tuhan. Bagaimana kerohanian mereka? Masih tetap di dalam kedagingan? Tidak berubah? Sifatnya terus sama saja? Atau mereka sudah menjadi orang yang baru? Yang sudah dirubah sama Tuhan? Kasihnya melimpah dalam hidup mereka. Tanya kepada mereka. Tentu diizinkan saya sampaikan dan suruh mereka merenungkan. Saya juga ambil satu keputusan, saya juga harus bertanya kepada diri saya. Benar saya sebagai seorang gembala. Tapi apakah saya sebagai gembala ini gembala daging atau gembala yang sudah dibarukan? Saya perlu bertanya kepada diri saya. Dan tadi pagi saya sudah tanya kepada jemaat. Kita boleh sebelum kita dengar, kita renungkan baik-baik. Selama 1 tahun ini kita mengiringi Tuhan. Bagaimana? Apakah kerohanian kita ini bantu terus rohani dalam kedagingan, hidup dalam kedagingan, atau kita sudah berubah menjadi manusia baru? Ingat, Tuhan pesan, kalau kita masih ada di dalam kedagingan, di dunia itu buntu jalan kita. Sekali lagi, di dunia itu buntu jalan kita. Apapun yang engkau kerjakan, semua tidak berhasil. Semua tertutup seperti awan dilapisi dengan tembaga. Lantai dilapisi dengan besi. Seperti Ulangan 28 ayat 15. Engkau tidak mendengar kebenaran firman dan tidak melakukan dengan setia. Hidup itu semua tertutup. Tetapi kalau kita sudah ada di dalam kehidupan lahir baru, Tuhan akan buka jalan. Dan paling terpenting, akhirnya Tuhan bilang, songsonglah, masuklah bersama dengan kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu pesan yang Tuhan berikan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan pesankan lagi kepada kita. Mari kita buka di dalam firman Tuhan. Ambil di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12, 13, 14 kita baca sampai dengan ayat 22. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayatnya yang 12 sampai dengan 22. Itu cocok di dalam hati saya dan Tuhan katakan ini engkau harus sampaikan kepada jemaat. Ya. Yang perikop di situ berbunyi nasihat. Ini berupa nasihat. Ada orang kalau dinasihati ada yang mau dengar.
Tapi ada orang yang dinasihati, tidak mau didengar, keras kepala. Tapi kita belajar di sini, kita jadi orang yang sudah dirubah sama Tuhan, jadi baru. Ya, kalau dinasihati pasti mau dengar. Tadi saya berbicara kepada istri saya, sebelum saya masuk lebih dalam, saya berbicara kepada istri saya. Istri saya ini sebelum saya pakai pakaian untuk turun ke bawah sore ini, dia siapkan kepada saya batik. Dia siapkan batik. Dia siapkan ini sama saya. Baju jas dia sudah siapkan, dia sudah setrika dan lain-lain. Saya hanya ngomong kepada istri saya, jangan jas lah. Itu saya pakai dengan pikiran saya. Jangan jas lah, jangan. Kalau bisa batik saja saya pakai. Tapi istri saya bilang kan, kamu ini hari ini kan hari terakhir di tahun 2023. Tuhan sudah banyak menolong, memberkati kamu dan lain-lain. Masa kau datang sama Tuhan dengan begini? Engkau ketemu saja presiden, engkau ketemu saja pejabat-pejabat, engkau pasti pakai pakaian yang rapi. Kalau engkau ketemu pejabat, kau pakai pakaian yang tidak rapi, tentu dia usir sama kamu. Apalagi kau ketemu Tuhan Yesus. Oh iya, baik. Itu istri yang benar. Dia menjadi menjadi penolong bagi kita. Sudah, tidak usah. Saya pakai saja batik. Waktu saya pakai batik, Bapak Ibu, Tuhan kasih ingat lagi sama saya. Masa saya sudah tolong kamu, saya sudah jaga, lindungi, menyertai kamu, bahkan memakai engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan mencukupi semua. Masa engkau datang sama saya dengan batik saja? Hati saya gejolak. Padahal saya sudah ambil batik ini mau pakai. Rasanya jantung saya dugdak. Istri saya bilang, kamu lihat nanti Andre, dia pasti pakai jas. Ya, ternyata juga tidak. Tidak omong, Andre pakai jas, tidak. Saya pakai. Oh ya, baru hati saya damai. Karena apa? Tahu berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih bukan hanya dengan bagian saja, tetapi hatinya juga berterima kasih. Hatinya juga berterima kasih. Maka itu malam hari ini, mari kita sama-sama kita merenungkan kebenaran firman. Dikatakan di sini nasihat, seperti tadi istri saya nasihat. Maka itu saya bilang sama istri saya, waduh, saya bersyukur ya, saya mendapat istri seperti ini ya. Saya bersyukur ya, saya mendapatkan istri macam begini. Ya kadang sudah agak umur, kalau kita berbicara agak nyaut. Tapi waktu nyaut saya omong kembali, dia rendah. Saya bilang, istimewa kamu. Dulu waktu kamu masih muda, ya, waktu saya berbicara segala semua, kau sambut dengan baik. Sehingga rumah tangga kita ini menjadi surga. Kau sambut dengan baik. Tapi sekarang engkau kalau sudah umur agak sedikit nyaut. Tapi waktu saya omong kembali diam. Saya berdoa supaya istri-istri yang ada di sini juga seperti begini, ya, menjadi contoh teladan. Dan saya berdoa, saya bilang, saya berdoa agar supaya anak saya Kesia, dia juga bisa ikut seperti mamanya. Saya berdoa kalau dia menjadi istri, hanya orang bilang sebagai istri si Pai, hanya mau senang-senang saja, diomongi, lawan, berontak segalanya semua. Aduh sayang, saya berdoa supaya apa yang dari mama itu turun kepada anak saya. Jadi berkat. Saya berharap ya jemaat-jemaat Tuhan juga seperti begitu. Enak loh. Kalau rumah tangga itu enak, rukun, istri dengar-dengaran, suami dengar-dengaran, luar biasa. Maka itu, sebelum saya masuk lebih panjang Tuhan izinkan, tadi saya ada ketemu satu ibu, anak kaum muda di gereja ini. Ya, dia sudah lama tidak ke gereja, dia datang ke gereja. Saya tanya, selamat sore Bu atau selamat pagi Bu? Oh, selamat. Ibu dari mana? Saya dari
Pakis sana. Oh ya, ibu gereja mana? Saya sudah lama tidak ke gereja. Nah di situ saya mulai injili dia. Saya tanya sama dia, loh gimana, keluarga mana segala. Sumpah mulai saya mundur daripada Tuhan. Saya sudah mundur lama loh Pak dari Tuhan. Rumah tangga saya ini pecah. Jadi kami sudah berpisah. Jadi saya sekarang seorang diri. Waktu dia bilang waktu saya mundur daripada Tuhan, rumah tangga saya ini pecah Pak. Pecah Pak. Mulai saya keluar dari gereja ini, saya tinggalkan rumah tangga saya ini pecah. Ya, jadi saya sudah sendiri. Tapi dia katakan kepada saya, puji Tuhan saya janda. Dia bilang, loh wes janda kok puji Tuhan. Loh, ibu punya suami meninggal tidak cerai, tidak puji Tuhan itu bu, itu salah. Apa yang dia katakan? Pak, saya bersyukur. Dia nangis. Karena apa? Pada waktu saya keluar dari rumah, saya mendapatkan sesuatu penglihatan. Seolah-olah kok saya berbicara dengan Bapak. Kok sekarang saya berbicara sambil dia nangis. Dan saya percaya Tuhan itu sayang kepada ibu itu. Maka itu saya bilang, ayo kembali lagi. Memang berat, mau angkat kaki, mau datang sama Tuhan berat. Karena kakinya sudah diikat semua. Iya Pak, kaki sudah ikat semua. Ya kembali lagi. Dan saya tanya sama dia, ibu sekarang kerja apa? Saya sekarang diizinkan kerja mengurut orang-orang yang sakit. Ya, saya yang sakit, dia ngurut atau dia pijat dan lain-lain. Tapi kalau laki-laki saya mau pijat, saya harus minta izin istrinya ada baru saya pijat. Tapi kalau ibu-ibu saya pijat sama dia, oh kerjanya itu. Ya Bu, ingat Bu ya. Yeremia 17 ayat 13. Orang yang tinggal keluar. Orang Yeremia 17:13. Ya pengharapan Israel. Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Iya benar Pak. Jadi biar malam hari ini atau sore hari ini ada nasihat-nasihat yang Tuhan pakaikan kepada saya. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12. Nasihat-nasihat kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Ya. Yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Orang yang pemimpinnya care kepada jemaat-jemaat, kalau ada di antara jemaat-jemaat yang salah pasti dia menegur. Kalau dia sudah tidak mau menegur ya karena dia berpikir ya daripada kita menegur dia tidak bisa terima. Tetapi dikatakan di sini kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati. Dan kita melihat ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka di dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi Tuhan pesan menasihati kita. Mungkin kita akan masuk di dalam tahun 2024. Atau mungkin saat ini kita ini masih ada di dalam 2023. Hiduplah di dalam damai satu sama lain. Bahkan dia kata, kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ini Tuhan perintahkan. Tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Tegurlah mereka yang pelayanannya tidak tertib. Tapi akhir zaman ini kan tidak bisa. Kita mau tegur, sangannya udah keluar. Tegurlah mereka. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belahlah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Dan perhatikan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat.
Tetapi usahakan senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, terhadap semua orang. Ini adalah satu nasihat untuk kita. Saya tidak kupas itu, tetapi yang Tuhan mintakan kepada kita. Kita sambut Tuhan di dalam hari-hari ini, hari yang terakhir. Dia katakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru saja kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita boleh merenungkan sejenak. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah nasihat-nasihat ini kita bisa terima? Ini firman Tuhan loh. Kalau sampai firman Tuhan, nasihat-nasihat kita tidak bisa terima, berarti kita ini masih hidup di dalam kedagingan. Itu orang dunia seperti itu. Banyak orang-orang dunia, ya, anak-anak yang sudah jauh daripada Tuhan, anak-anak yang sudah tinggalkan Tuhan, mereka tidak bisa menerima nasihat, sehingga mereka hidup jalan seperti apa yang mereka mau. Ingat anak yang terhilang, dia kan sudah tahu terhilang, ya. Sebelum bapaknya meninggal, dia sudah paksa minta harta. Tentu papanya pada waktu itu menasihati dia. Tapi kan tidak bisa menasihati. Dia omongi tidak bisa. Ya sudah, silakan. Nipu ya wopu paksa. Engkau tidak mau, saya tidak paksa. Kita melihat orang yang tidak bisa dinasihati, dia lari. Jadinya apa? Orang yang tidak bisa mau menerima nasihat, ya, karena dia berpikir saya sudah punya harta banyak, akan minta sama mama, papa saya akan paksakan. Ya tidak mau, ya sudah kamu pergi. Dia lari, jadinya apa? Tadi saya bilang seorang ibu. Ya, Bu, ibu umur berapa? Umur 51. Pada waktu ibu mau lari, ibu mau tinggalkan Tuhan, pasti ibu mendapatkan nasihat kan? Pasti ibu mendapatkan nasihat. Bayangkan 51 tahun umurnya jadi anak kaum muda. Jadi gereja ini berdirinya tahun berapa? Gereja ini berdiri tahun 1960. Ceritanya gereja, buku ini ada sama saya. 51 tahun. Ya, dia jadi anak kaum muda. Pada waktu dia lari, tentu sebelum lari dinasihati. Kadang orang itu kalau dinasihati, diomongi tidak mau. Apalagi pada waktu itu, dia berpikir saya paksa sama orang tua. Saya mendapatkan kewe banyak. Saya punya uang banyak. Susah untuk dinasihati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabar dulu. Selama saya melayani 25 tahun, saya melihat betapa hebatnya orang ini, kayanya orang ini. Ya, dipikir tidak ada orang yang bisa kasih jatuh sama dia. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau aku sudah menutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Kalau aku sudah membuka, tidak ada satupun bisa menutup. Jangan kita berpikir kita ini punya power, kita ini punya kuasa, kita ini hebat. Kita tidak bisa dinasihati. Tidak. Kita belajar ini. Kita berdoa. Maka itu dikatakan di sini, menyambut kedatangan ini hari tahun baru ini, kita berusaha bersukacita. Orang bersukacita itu bukan dari mulutnya, dari dalamnya baru bisa keluarkan sukacita. Maka itu dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bagaimana jemaat Tuhan? Apakah kita bisa bersukacita bila mana ada berkat datang? Kita bisa mengucap syukur bila mana ada berkat datang? Tadi pagi saya sempat singgung, hampir 2 tahun gereja memberikan kepada dapur-dapur bekerja. Minggu ini
kamu bekerja di sini. Minggu ini bekerja di sini. Minggu ini bekerja di sini. Dapur A, dapur B, dapur C. Selesai kamu kerja, selesai kamu shalom, selesai kamu kirim video, dan selesai itu juga uang turun ke rekening daripada dapur-dapur. 2 tahun dihitung. Dari pagi saya sudah ngomong kepada Ibu Retno. Coba Bu Retno tolong hitung 2 tahun kamu dapatkan ini. Berapa omsetnya? Berapa keuntungannya? Ya, tapi Tuhan minta sekarang ini. Semua dapur-dapur yang kerja serahkan semua kepada gereja. Gereja ambil alih. Bukan maunya saya, maunya Tuhan. Saya kalau tidak disuruh sama Tuhan, saya tidak akan jalankan. Bukan maunya saya, tapi maunya Tuhan. Mungkin Tuhan menguji kita. Apakah kita bisa mengucap syukur? Semua orang bisa. Kalau mendapatkan sesuatu, oh haleluya, Tuhan Yesus baik. Apalagi kalau mendapatkan berkat, haleluya, Tuhan Yesus baik. Tapi kalau tidak, tapi kita bisa tahu berterima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Bayangkan siapa yang mau kasih sama kita berkat 2 tahun bekerja selama ini. Siapa yang mau kasih? Hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Dia hanya sekarang tarik dulu. Kamu boleh bekerja. Nanti kalau hari Sabtu ada pekerjaan untuk kasih ke panti-panti. Kasih ke orang-orang di pinggir jalan, kamu boleh kerja. Dia tidak tarik semua, dia hanya lepas itu. Bisakah kita mengucap syukur apa tidak? Kalau kita jadi orang bisa mengucap syukur, itu adalah orang yang berhasil. Kalau kita bisa jadi orang berterima kasih, itu adalah orang yang tahu cenglinya. Tadi pagi saya berbicara, 2 hari yang lalu, sore saya ada di belakang. Saya jalan, tiba-tiba Agus bilang sama saya, Pak, ini ada orang kirim Pak tahu. Ya, kirim tahu. Oh ya, terima kasih. Siapa? Blah, blah. Oke, baik. Sesudah itu saya lupa. Kadang kita manusia boleh khotbah, tapi lupa. Tapi hati saya harus tahu. Bapak Ibu, jam 9 malam saya sudah tidur. Yang mengirim tahu itu telepon kepada saya. Waktu dia telepon kepada saya ambil, aduh saya bilang mati saya. Yang saya jawab, aduh sorry. Kamsia ya, kamu sudah kirim sama saya tahu ya. Kamsia, dia belum ngomong, saya bilang aduh ampun saya Tuhan. Terima kasih ya, terima kasih engkau sudah kirim sama saya tahu. Saya memang manusia yang tidak tahu diri, tidak terima kasih. Sampai orang telepon. Orang telepon bukan tanya, minta terima kasih. Dia mau tanya, apakah engkau sudah terima apa tidak? Karena takut dikirim tidak sampai. Jadi kita jadi manusia harus tahu berterima kasih. Dan besok pagi saya ngomong kepada Ibu Gembala, si A itu ada kirim. Kau ucapkan terima kasih kepada dia. Kau bikin terima kasih kepada dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia saja tidak tahu berterima kasih, apalagi kita lupa, apalagi sama Tuhan yang selama 1 tahun ini sudah memberkati kepada kita. Maka itu sore hari ini ada satu nasihat kepada kita. Kita senantiasa bisa bersuka cita, ya senantiasa kalau ada Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan pesankan kepada kita, ya, untuk hari-hari ini, adapun persoalan, adapun masalah, kita jangan lari kepada manusia, jangan kita berharap kepada manusia. Kita datang sujud di bawah kaki Tuhan, sujud di altarnya, datang berdoa karena Dia adalah sumber dari segala-galanya. Dia adalah sumber daripada segala-galanya. Kita datang kepada Dia.
saya melihat ada hamba-hamba Tuhan di dalam hari-hari yang terakhir. Dia mendoakan jemaat, itu bagus. Pegangkan dadamu yang sakit, sembuh dalam nama Yesus, dia doa, mereka terima. Pegangkan kantongmu yang kosong, dalam nama Yesus kantong akan diisi. Pegangkan kepalamu supaya Tuhan memberkati, dia doakan dalam nama Yesus. Pegangkan kakimu yang sakit semuanya dalam nama Yesus. Ya, tapi ada satu, supaya Tuhan dengar, Tuhan turunkan berkat dalam kehidupan kita. Kita harus dulu jadi manusia yang sudah dibarui Tuhan. Karena di dalam Amsal 10 ayat 6, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Bagaimana kalau kehidupan kita masih hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam dosa, bagaimana bisa kita berdoa bisa keluar? Kita melihat Yakobus 5 ayat 16. Elia itu orang benar. Dia berdoa baru bisa ditahan, hujannya itu tidak turun. Coba Elia itu orang yang berdosa, mana bisa dia tahan itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita jadi orang harus terus, maka itu gereja menggalakkan terus kita berdoa, kita berdoa. Ya, hari ini kita berdoa, Tuhan terima kasih. Pertama, minggu ini Engkau sudah sertai kita di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kamsia ban kamsia, terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan. 1 tahun Kau sudah jaga sertai kita, menolong kita. Ya, saya tadi pagi saya melihat waktu saya jalan, Tuhan ingatkan kepada saya, jemaat kita di dalam 1 tahun ini. Saya pikir-pikir, mohon maaf, siapa yang dipanggil Tuhan ya? Dicari-cari, saya tanya istri saya, tidak ada. Saya naik di atas sian, saya bilang, jemaat kita siapa yang dipanggil Tuhan ya? Dalam tahun ini 2023, oh tidak ada, oh puji Tuhan. Mungkin Tuhan masih perpanjangkan, karena Tuhan tahu, kalau ada orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan mau pakai terus, Tuhan mau pakai terus hidupnya. Tapi kalau ada orang yang hidup di dalam kegelapan, Tuhan tahu kalau Tuhan panggil, wa inna lillahi, itu Satan, iblis itu datang jemput sama dia. Daripada dia binasa, Tuhan tahankan lagi, izinkan dia mendengar kebenaran firman. Mungkin dia sadar. Kalau Tuhan panggil dia di dalam kegelapan, bagaimana? Saya coba, tadi pagi saya sudah saksi, tetapi saya coba ulangi lagi. Pada waktu kita pergi ke Bakti Luhur, Ibu Andreas mengatakan kepada kita di atas mobil. Dia bilang apa? Saya waktu pulang ke Blitar Pak, saya dikasih makan durian. Namanya Ibu Andreas pulang, tamu agung datang, diambil durian 3 biji. Namanya Ibu Andreas, langsung diambil, dilep semua itu 3 biji. Tak makan semua Pak Herman 3 biji. 3 buah atau 3 biji? 3 buah Pak Herman. Saya ini kan paling suka. Habis makan kepala saya ini nyot. Wah, saya pikir saya liwat sudah. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Jangan panggil saya dulu Tuhan. Jangan panggil saya dulu Tuhan. Karena saya ini masih dosa Tuhan. Saya masih banyak dosa. Waktu dia bilang banyak dosa, saya omong sama Ibu Andreas. Loh Bu, kamu banyak dosa apa Ibu Andreas? Kamu ke gereja, setia, semua kamu ini seperti Dorcas, memperhatikan pelayan-pelayan Tuhan punya baju-baju semua. Ya, kamu buatkan apa saja tanpa pamrih. Bahkan setiap, mohon maaf, setiap hari Sabtu engkau mempersembahkan berkat untuk orang di pinggir jalan. Engkau tidak pernah hitung-hitungan. Kenapa kau takut? Aduh Pak Herman, kami ini manusia masih ada benci. Masih ada benci. Apa kau benci dengan saya Pak Bu Andreas? Ya tidak.
Masih ada benci, masih ada yang tidak benar, maka itu saya berusaha. Saya takut Pak Herman, kalau saya dipanggil bagaimana? Apakah saya ada tempat? Karena saya tahu hidup saya. Ini namanya orang tahu diri. Ya, jadi berusaha. Kalau begitu, kamu macam begini, tak kasih tugas. Tugasnya apa Pak Herman? Potong kelapa 100 biji, nanti dikasih jemaat untuk minum. Ya sudah, ada apa-apa. Jadi kemarin waktu saya kirim itu kelapa, turunkan itu, Ibu Andreas yang potong semua. Potong semua. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya senantiasa mengucap syukur. Ini kunci anak Tuhan. Mau jadi berkat itu mengucap syukur. Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memberikan makan 4.000 orang. Waktu 5.000 orang memberi makan, disuruh memberikan makan, Tuhan Yesus bilang mana apa? Mereka hanya datang. Tuhan hanya ada kepada kita 5 roti 2 ikan. Dari mana bisa memberi makan ini? Tuhan bilang bawa ke sini. Kan tidak masuk akal. Saya berdoa supaya sebentar ini makanan ini cukup. Dan saya percaya lebih. Ya, yang ada 5 roti 2 ikan. Tapi Tuhan Yesus waktu ambil apa dibilang kun fayakun, sudah jadi full. Tidak. Dia suruh kepada jemaat Tuhan, duduk kamu. Nah, jemaat Tuhan ini kan taat. Duduk kamu. Pasti ada di antara orang kaya, ada orang miskin, macam-macam manusia. Duduk kamu. Kan dia taat. Ingat renungan keluarga Allah yang saya kirim tadi pagi. Orang itu kalau mau taat, dia pasti berkemenangan. Sekali lagi, orang kalau mau taat, dia pasti berkemenangan. Seperti Abraham taat. Mereka taat. Justru taatnya di situ. Dia ambil dan dia mengadakan kepada Bapa di surga. Kita melihat. Waktu dibagi-bagikan. 5.000 orang. Renungkan baik-baik. 5.000 orang. Plus anaknya. Plus suaminya. Plus. Dan kita melihat ada lebih 12 bakul. Karena apa? Karena ada ucapan syukur. Karena ada ketaatan. Dan lain-lain. Maka itu Bapak Ibu, kita jadi manusia belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Saya ambil satu contoh. 3 hari yang lalu, ada seseorang WA sama saya. Dia WA, persis dana habis untuk kasih ke panti. WA sama saya, tolong nomor rekening. Orang ini dari timur sana. Bukan Surabaya Timur, tidak. Sekarang orang pakai istilah kalau Kenjeran Surabaya Timur. Timur katanya. Kalau Majid sana barat. Ini dari timur sana. Indonesia Timur. Tolong nomor rekening. Waktu dia kasih minta nomor rekening, saya kirim. Besok dia kirim itu berkat. Waktu dia kirim itu berkat tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya ini kan manusia masih hidup oleh daging kan. Tidak sesuai dengan pikirkan. Wah ini kan orang kaya. Pasti kalau kirim ini tidak salah-salah. Ya. Tapi pada waktu itu dia kirim. Kecil sekali. Waktu di situ saya mau bersungut. Mau bersungut Bu Retno. Tuhan bilang. Kamu dikirim tidak ada ucap syukur. Harus ucap syukur. Ampun saya Tuhan. Ampun saya Tuhan. Karena dia kirim, saya punya prediksi bahwa ini dia kirim pasti besar. Itu kan manusia kedagingan. Maka itu saya harus matikan terus kedagingan saya ini. Tapi saya sudah ucap syukur. Waktu saya ucap syukur, besoknya Tuhan lipat kali ganda, lipat kali ganda, lipat kali ganda. Karena apa? Karena ucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau jadi orang, tentu orang-orang yang bisa mengucap syukur adalah orang-orang yang sudah diperbarui rohaninya. Hatinya sudah diperbarui. Pikirannya sudah diperbarui. Itu yang bisa mengeluarkan ucapan syukur.
Tapi kalau kita orang dunia pasti yang keluar persungutan. Seperti tadi saya bilang, tahun depan saya ambil alih semua. Karena Tuhan perintah. Kalau kita punya rohani kedagingan, kita masih hidup dalam kegagalan, itu pasti di dalam itu dongkol. Marah. Ya, marah. Pasti marah. Tadi saya berbicara dengan saudara Ivon. Ivon bilang memang pantas om. Tidak apa-apa om. Kalau memang macam begitu, Tuhan suruh harus jalankan. Kita harus bisa terima dengan baik. Ya, bukan dengan persungutan dan lain-lain. Tapi kalau kita rohani yang bagus kita terima. Justru di balik itu, kita lebih setia lagi sama Tuhan. Tuhan lebarkan. Andre tanya sama saya tadi, Papa, kita ini kan harus melebar Pak. Kita harus melebar. Sekarang Papa lihat pelayanan kita. Tuhan tambahkan ini, Tuhan tambahkan ini. Jangan Papa persempit, ambil begini. Saya bilang, Papa tidak tahu kenapa bisa begini. Ada maksud apa? Sekali lagi, Papa tidak tahu kenapa bisa begini. Ada maksud apa? Mungkin Tuhan izinkan melihat dapur-dapur ini bisa mengucap syukur apa tidak? Atau dapur-dapur ini mendengar dengan persungkutan, marah, benci, dengki, dan lain-lain. Tapi saya bilang, kalau dia rohaninya bagus kan lain. Dia berpikir, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di balik ini ada satu rencana Tuhan. Yang kita tidak tahu. Maka itu Tuhan ajarkan kepada kita. Hari ini kita ucap syukur sama Tuhan. Tuhan begitu baik. Dia jaga kita. Dia lindungi kita. Dia sertai kita. Tadi saya berbicara kepada ibu itu. Bu, Tuhan itu baik. Ibu sendiri sudah mundur daripada Tuhan. Ibu ini sudah jauh daripada Tuhan. Ibu sudah tinggalkan Tuhan. Tuhan masih piara sama ibu. Nangis dia. Saya percaya ini ketuk hati. Nangis dia. Pak, dia bilang, saya tidak sangka bahwa hari ini saya bisa berbicara dengan Bapak. Saya keluar tadi dari rumah, seolah-olah saya dikasih penglihatan saya berbicara dengan Bapak. Puji Tuhan. Berarti Bapak ini ada di sini sama-sama, berarti Tuhan sayang saya. Coba kita lihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan masih bisa jaga, lindungi kita, resai kita. Selama 1 tahun ini apa yang kita buat? Coba kita merenungkan sejenak. Apa yang kita buat? Jangan omong uang dulu. Tapi kehidupan kita ini apa yang kita buat? Ingat loh, kita buat baik, kita akan tuai baik. Ingat loh, kita tabur jahat, kita tuai jahat. Gak enak loh. Apa yang kita buat? Maka itu saya tadi pagi saya berbicara. Kalau kita hidup di dalam kedagingan, kadang kita pakai hidup kita yang berbicara hanya tipu melulu, tipu melulu, tipu melulu. Saya ngomong dengan anak saya. Kemarin 2 jam saya berbicara dengan anak saya Alfred. Dan besok dia akan datang di sini sore. Saya bilang, Nyo, kamu ingat Papa pesannya? Jangan suka tipu. Kalau kamu tipu, apa gunanya? Tipu itu kan hanya membela kedaginganmu. Itu salah. Tuhan ajarkan ya, dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Jangan kamu tipu. Kalau kamu tipu, Bapa itu ada di surga. Dia melihat kamu ini. Kalau dia sudah melihat kamu ada di dalam jalan yang salah, dia akan tutup semua itu jalan-jalan supaya kita sadar. Jangan kita tipu. Saya ngomong dengan anak-anak saya, jangan. Untuk apa kita tipu? Saya bisa berbicara dengan anak-anak saya to the point, karena saya tahu mereka tidak akan marah. Tapi kalau jemaat Tuhan saya berbicara to the point, ada yang bisa terima. Tetapi ada juga yang tidak bisa terima. Maka itu saya besok tahun baru, ya, saya jam 7 ibadah
Dan sekalian ada perjamuan kudus. Sebelum jam 7 saya sudah minta istri saya. Saya sudah minta kedua anak saya. Ayo sama-sama dengan Papa kita berdoa. Kita menyembah. Ya, supaya biar Tuhan berikan yang baru untuk kita. Kehidupan kita yang lama tinggalkan. Kita satu sama lain saling membereskan. Satu sama lain saling bergandengan tangan. Satu sama lain saling memaafkan. Menyambut tahun baru di dalam 2024. Itu penting sekali. Penting sekali. Ada sambutan tutup tahun, ada sambutan buka tahun. Nah, pagi sore hari ini Tuhan mintakan kepada kita, di dalam segala hal kita bisa mengucap syukur. Ya. Tadi saya katakan, jangan kalau enak diberkati, ya, kita bisa ucap syukur. Kalau sudah tidak enak dan lain-lain, kita mulai bersungut-sungut. Jangan. Kalau kita mau sukses jadi orang, disayangi Tuhan, dikenankan Tuhan, ya, ucap syukur terus. Apa yang ada, ucap syukur sambil kita memeriksa diri. Yang selanjutnya, saya tidak berpanjang, kita melihat di sini, janganlah padamkan roh. Kita masuk di dalam tahun 2024. Roh kita menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Ya. Roh kita ini menyala. Jangan kita padamkan. Roh kita itu kita tidurkan. Roh Tuhan yang ada kepada kita, kita buang keluar. Kita masuk ke roh dunia. Jangan. Kita padamkan itu roh. Jangan. Tuhan pesankan kepada kita, janganlah padamkan roh. Roh itu huru besar yang ada pada kita, yaitu roh Tuhan, Roh Kudus. Yang sudah ada di dalam kita. Kalau kita tidak padamkan, nyala terus, dia ada terus, itu enak. Kerohanian kita itu ada di atas. Orang kalau kerohanian kita sudah di atas, kita tahu ke bawah. Sehingga dia katakan di sini, ayatnya selanjutnya, jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Kalau kita, roh Tuhan ada di dalam kita, kita bisa berbicara. Oh, ini kamu begini, kamu begini. Dikasih karunia kepada kita. Saya senantiasa melihat, oh orang ini begini. Oh orang ini punya pikirannya begini. Oh orang ini begini, orang tahu. Oh orang ini nanti akan jadi. Oh orang ini tidak bisa hanya sampai di sini, habis itu selesai. Dan ada nubuat-nubuat jangan kita entekkan. Tapi bukan nubuat, tapi lubuat tidak. Tetapi kita minta kepada Tuhan. Tuhan mau apa? Maka itu saya senantiasa berkata, saya tahu kepada anak-anak saya, apa yang ada di dalam pikiran kamu, apa yang ada dalam hati kamu. Kalau berbicara itu harus berbicara yang benar. Saya tahu kamu ada ke depan kemana. Maka itu anak saya yang satu dia bilang, Papa besok saya mau ketemu Papa, mau sharing bicara dengan Papa. Ya, datang kau nak. Saya bilang, gudang, Papa punya gudang, Papa bisa bagi-bagikan kepada kamu. Kamu datang. Kembali lagi dikatakan di sini, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, kalau kita bernubuat, kita ada sesuatu yang kita lihat, kita uji ini benar apa tidak, cocok dengan firman Tuhan. Cocok dengan firman Tuhan. Ada beberapa jemaat, saya melihat seperti ini. Wah ini orang ini ya apa ya, untuk diomongi susah ya, tidak bisa diomongi. Ya kehidupan ini gimana, kan kasihan. Tapi saya melihat hari lepas hari, turun dia, wah ini repot ini. Tapi kan saya sudah nasihati, saya sudah omong keras, waduh ini turun, kelihatan turun. Lemah sudah, tidak rasa yang seperti, tidak bergairah. Aduh ini jadinya bagaimana. Tapi kalau kita mau menasihati, mau menegur, kalau orang yang sudah jauh daripada Tuhan, dia tidak bisa terima. Dia tidak bisa terima, dia marah. Tapi kalau orang yang sudah diperbarui rohnya, dia bisa terima, mengucap syukur kepada Tuhan.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pesankan kepada kita, ayatnya yang terakhir benar-benar selesai sudah. Tidak lama ya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Itu orang dunia yang ada. Karena dia simpan bukan roh Tuhan. Jadi ada kejahatan. Tuhan bilang jangan. Kalau kita lakukan kejahatan ini, pasti hidup kita itu tidak baik. Alhamdulillah. Kalau kita belum dipanggil Tuhan. Kalau kita masih tetap jalankan kejahatan, kita pulang di atas. Kau tabur itu kejahatan di dunia, engkau terima di atas. Jangan, jauh itu kejahatan. Kejahatan itu yang menutup di dalam kehidupan kita. Kejahatan itu yang membuat jalan-jalan kita itu buntu. Padahal Tuhan mengatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa kita teriak Tuhan, kok tidak sampai? Karena apa? Ada kejahatan-kejahatan di dalam hidup kita. Jauh Tuhan bilang. 2024 kita hidup yang baru sudah jauh. Satu ayat saya tutup. Di dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat ke-18. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya dikatakan di sini, jangan kita ingat-ingat lagi hal-hal yang dulu. Tuhan berkata, pada mula adalah firman, firman adalah Tuhan sendiri. Janganlah kita ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Yang dahulu kala punya, yang kemarin dulu, semua yang ada. Sudah jangan ingat, kuburkan sudah. Untuk apa yang tidak benar itu kita ingat, sudah. Kalau ada yang menyakiti kita, kita minta sama Tuhan, sudah. Tuhan mengajarkan, kejahatan jangan kau balas dengan kebaikan. Kejahatan kau balas dengan kebaikan. Jangan kau ingat-ingat lagi. Ya, saya tadi malam saya dengar satu bahasa. Waktu saya dengar itu, wah hati saya tidak enak. Seperti terusik hati saya dengar. Tapi saya bilang tidak Tuhan. Tidak Tuhan. Dia tidak salah. Justru karena dia jauh daripada Tuhan. Bukan roh Tuhan yang ada kepada dia. Sehingga dia keluarkan bahasa itu. Dia tidak salah. Karena dia sumpah Tuhan. Karena dia stres Tuhan. Sehingga dia keluarkan kata-kata itu tidak. Secara manusia itu udah enak. Malas aku bicara dengan dia. Secara manusia dengar itu tidak enak Tuhan. Ya. Secara manusia tidak enak. Waktu saya dengar itu, wah roh ini berontak, daging ini berontak. Tidak. Dia jalankan itu karena roh Tuhan tidak ada sama dia. Dia mungkin hidup hari itu lagi sumpah, lagi stres, tidak ada jalan keluar, lagi bingung, lagi lain-lain. Ada, jadi kadang orang kalau sudah stres, bingung, roh Tuhan sudah tidak ada, hanya keluarkan kata-kata itu di mulut. Tapi kalau orang itu dia sadar, dia tidak keluarkan itu. Jadi saya bilang tidak. Tetapi untuk mengobati supaya jangan sakit itu. Ya. Mengobati supaya jangan sakit, saya minta Roh Kudus, tolong Tuhan masuk dalam doa, mengucap syukur, ingat kebaikan-kebaikan orang. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah selesai, jangan ini. Dan apa yang dikatakan, kita tidak boleh ingat hal-hal yang dahulu. Dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman-zaman purbakala. Jangan perhatikan daripada hal-hal yang purbakala. Ingat ke depan. Ada satu ayat yang ke-19. Ya, coba Kesia panggil langsung aja dalam WA. Ya, dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan membuat loh sesuatu yang baru untuk kita.
Besok kita masuk di dalam tahun 2024. Ingat loh, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru sama kita. Kita kan tidak tahu. Saya biasanya ayat ini tak pegang sama saya. Tapi sebelum saya imani, saya periksa diri saya dulu. Tuhan, gimana hidup saya ini? Saya masih ada di dalam jalan Engkau? Roh Tuhan masih ada sama saya? Roh Tuhan masih kendalikan hidup saya kalau saya mau melakukan yang salah? Dan saya percaya kalau saya ada di dalam kebenaran, ini firman akan terjadi. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tahun lalu saya sampaikan ini. Ya, saya imani. Saya melihat ada baru-baru yang Tuhan buat. Wah, luar biasa. Yang paling mengagumkan di dalam hati saya, Tuhan percayakan sama saya, ya, memberikan makan kepada orang-orang susah ini, orang-orang tua anak yatim. Yang paling saya senang, mungkin orang dunia mengatakan, oh itu karena kerjaan gendeng itu dan lain-lain. Iya, karena dia tidak tahu. Tapi saya merasakan ini satu anugerah, ini kasih karunia yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman saya, dia sudah lama tidak ketemu dengan saya. Tiba-tiba dia kontak kepada saya, anak saya Andre, ya ketemu kepada dia. Andre tolong agak cepat, ya ketemu kepada dia, ya coba agak cepat, ya ketemu kepada dia, coba kirimkan. Ini sudah 20-30 tahun saya tidak ketemu kepada orang ini. Tiba-tiba pada waktu Andre pergi olahraga di Sangrila, waktu Andre keluar ketemu sama dia. Siapa kamu? Dibilang. Karena ini kan orang gede. Siapa kamu ini? Saya anaknya Pak Herman. Oh Pak Herman, ya. Mana papa sekarang? Andre minta dia punya nomor HP. Saya kontak sama dia. Pada waktu saya kontak sama dia, Bapak Ibu, bicara panjang lebar. Ya, orang sudah umur 80 lebih. Dia masih gagah, dia masih kuat. Rumahnya di Jalan Raya Manyar Kertoajo. Bukan saya lihat orang kaya, tetapi dia adalah orang yang cinta Tuhan. Bukan saya berbicara dia orang kaya, tidak. Dia adalah orang yang cinta Tuhan. Dia sudah betul-betul, tetapi dia cinta Tuhan. Ini loh yang saya kagumi. Kapan Pak Herman saya ketemu sama kamu? Kapan saya? Kita tidak tahu. Kadang Tuhan izinkan kita hidup baru. Saya ngomong kepada dia. Saya bilang, kamu lihat saya melayani. Aduh Pak Herman, kamu bisa melayani seperti ini. Kamu bisa melayani seperti ini. Ini istrinya si orang pengusaha berlian, tetapi sudah tua, tidak ada artinya. Tidak ada gunanya, dia bilang. Saya hidup sekarang, Herman tidak guna. Cuma saya sekarang, saya jaga hidup saya. Sampai hari tua, kasih besar sedikit. Ya, kasih besar. Dia kirimkan. Istrinya, ini dia. Sudah tua, umur 80 lebih. Ya, si orang pengusaha pelayaran yang ternama ada di pelabuhan. Tapi dia sudah tua sekarang. Dia bilang apa? Sekarang saya hanya jaga hidup saya. Jangan sampai saya jauh daripada Tuhan. Kalau saya jauh sama Tuhan, percuma sudah. Tidak ada guna lagi. Ya, saya pertahankan. Herman doakan saya. Maka itu tadi saya omong sama Ibu Cu. Ibu Cu ini sekarang umur 77 tahun. Ayo siapa yang bisa lawan lari dengan Ibu Cu? Dia masih kuat, dia semangat segala semua. Ya, saya bilang Bu Cu bersyukur ya sama Tuhan ya. Ada orang yang umurnya 77 sudah begini. Ya, kita tidak tahu bagaimana hidupnya. Maka itu mari kita bersyukur sama Tuhan. Besok kita ada ibadah buka tahun sekalian dengan perjamuan kudus. Sekali lagi ada ibadah buka tahun sekalian dengan perjamuan kudus. Kita datang dengan hati yang legowo, hati yang besar.
Tuhan, terima kasih. Engkau sudah jaga, lindungi saya 2023. Sekarang saya masuk di dalam 2024. Tuhan, inilah hidupku. Tolong Tuhan, Engkau lihat penderitaan saya, Engkau lihat kesusahan saya, Engkau lihat kesengsaraan saya di dalam 2000. Saya minta tolong, Tuhan hanya bisik kepada kita. Nah, kamu rubah nak ya. 2024, kamu jadi baru ya. Kamu percaya. Kamu percaya. Nanti akan aku buka jalan untuk kamu. Kamu percaya. Ya, Tuhan buka jalan, kita tidak tahu jalan apa yang dibuka. Dikatakan, lihat aku sedang membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belum kamu tahu, mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Mana di padang gurun ada buat jalan? Padang gurun itu padang belantara. Dan sungai-sungai di padang belantara. Bayangkan sungai-sungai di padang belantara, Tuhan buat jalan. Tidak mungkin, tapi Tuhan sanggup. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita imani. Saya minta pemusik, singer, oke, kita akan akhiri. Dan sesudah itu, yuk kita ke belakang ya. Nanti tolong yang belum dapat kalender, ya, yang belum dapat kalender bisa minta di sana. Nanti tolong siapa ya yang bisa membagi kalender, haleluya, haleluya. Jadi yang butuh kalender,